Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dan Ibu dosen, beserta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Keisha Syahril Olivia dengan NIM 11166250998. Di sini saya akan memaparkan sustainability living di sekitar lingkungan rumah saya. Yang pertama, itu ada engage. Jadi setelah saya amati praktik hidup berkelanjutan di lingkungan sekitar saya, ternyata masih sangat jauh dari kata ideal dan masih banyak warga yang belum bisa mengolah sampahnya dengan baik. Jadi masih banyak dari mereka itu belum bisa memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Dan terus yang saya temuin seperti foto yang saya lampirkan di samping itu banyak banget sampah-sampah plastik ya, sampah bekas bungkus makanan, minuman, bahkan sampah sedotan itu berserakan di got dan di pinggir-pinggir jalan di sekitar jalan rumah saya. Jadi kondisi ini tuh nggak bisa dibiarin gitu aja. Kita harus perbaikin dengan cara kita mengelola sampah dengan lebih baik. Terus kita juga bisa edukasi warga sekitar. Yang kedua itu ada explore. Ini dokumentasi foto pengamatan kondisi lingkungan di sekitar saya dengan pengelolaan sampah warganya. Nah, yang di pertama ini yang saya ambil fotonya itu di dalam ada pampers, terus plastik, daun-daunan kering dari pohon-pohonan, terus kardus susu. Yang dimana itu sampah ini tuh gabungan dari sampah organik dan anorganik yang nggak dipisah. Dan di sekitar rumah saya ini banyak banget warga yang masih ngegabungin antara sampah organik dan anorganik. Dan yang kedua ini ada di got. Ini yang paling sering saya lihat dan temuin, masih banyak banget yang ngebuang sampah di got kayak gini yang ngebuat got-nya itu tersumbat kalau lagi musim hujan. Dan terus yang ketiga ini ada kali di depan gang saya, masih sekitaran rumah saya. Ini tuh banyak banget baju-baju bekas yang numpuk. Itu kalau dilihat, kalau di zoom itu banyak banget baju bekas di situ yang dibuang gitu aja. Terus juga ada pampers juga saya lihat. Terus kayu, ada kayu-kayu dan botol-botol plastik. Lebih banyaknya itu emang botol-botol plastik dibuang sembarangan gitu aja di kali. Yang ketiga, explain, dibagi beberapa bagian. Itu yang pertama, sustainability dan ekoliterasi. Nah, rendahnya pemahaman warga soal pentingnya pemilahan sampah itu ngedampak banget buat pengelolaan lingkungan. Jadi kurang optimal dengan kebiasaan warga yang masih sering mencampur sampah organik dan anorganik. Ini nunjukin itu rendahnya ekoliterasi. Nah, ekoliterasi ini tuh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau ekoliterasi ini belum kuat atau masih lemah di warga sekitar, praktik buat memilah sampah ini jadi sulit dijalankan dengan baik. Yang kedua, ada peran PSH atau pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat ini berperan sangat penting buat ngedukasi warga sekitar, buat ngebangun aksi kolektif lewat program yang mereka buat. Contohnya kayak program bank sampah dan pelatihan pengelolaan limbah. Jadi lewat program dan kegiatan yang ngelibatin warga secara langsung, PSA ini nggak hanya nyampein informasi yang mereka punya mengenai pemilahan sampah dengan baik atau pengelolaan sampah dengan baik, tapi juga ngebangun rasa tanggung jawab yang kolektif dalam pengelolaan sampah kepada warga sekitar. Ada studi kasus, di sini saya ngambil studi kasus dari daerah Tangerang, di Kampung Darling. Mereka ada bank sampah yang berhasil mengelola sampah terpilah hingga 860 kg per minggunya dan menghasilkan nilai ekonomis sekitar 2,5 juta setiap pekannya. Nah, selain mengurangi volume sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA, mereka juga ngedorong ekonomi masyarakat dengan ngebuat sistem tabungan sampah yang dapat diuangkan. Jadi tiap warga ngumpulin sampah plastik misalnya, nah itu dapat diuangkan. Jadi semakin banyak yang
sama plastik yang warga kumpulkan, nah semakin banyak juga yang dapat diuangkan. Selanjutnya ada inovasi pengolahan sampah organik menjadi produk ekoenzim dan pupuk kompos. Jadi bank sampah ini ngelakuin inovasi pengolahan sampah organik jadi pupuk ekoenzim dan pupuk kompos yang jadi turut meningkatkan nilai tambah dan manfaat bagi anggota dan lingkungan sekitarnya. Nah, program ini juga dapat berbagai penghargaan nasional dan menjadikan Kampung Darling di Tangerang ini sebagai inspirasi model pengolahan sampah berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Yang keempat adalah lifelong learning. Jadi lifelong learning ini sangat ngembangin kesadaran dan keterampilan warga secara berkelanjutan. Dan penting banget buat warga bisa nyesuaiin perilaku mereka dan kebiasaan mereka dengan tuntutan pelestarian lingkungan buat ngehadapin krisis iklim. Dan belajar ini tuh terus-terusan. Jadi sepanjang hidup buat pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungan. Jadi bisa ngebentuk warga tuh jadi agen perubahan yang lebih bertanggung jawab dan juga lebih aktif. Yang keempat, elaborate. Jadi di sini saya rangkum dari sudut pandang positive education. Yang pertama, warga tuh masih banyak yang belum ngerasain positive emotion secara kuat, kayak dampak positifnya secara kuat dan kepuasan buat memilah sampah dengan benar. Jadi karena warga tuh belum kebiasa melihat dan ngerasain manfaat langsungnya dengan memilah sampah yang benar. Dan terus kedua, hubungan sosial antar warga dalam konteks pengolahan sampah itu masih sangat kurang. Dengan banyaknya mereka tuh yang masih kurang peduli dengan masih menggabungkan antara sampah organik dan anorganik. Dan yang ketiga, warga jarang merasakan keberhasilan nyata dari upaya memilah sampah sehingga motivasi mereka buat konsisten itu berkurang. Jadi warga kayak ngerasa mereka tuh nggak ada untungnya juga buat misahin sampah, kayak misahin atau nggak misahin sampah tuh menurut mereka sama aja karena itu sampah-sampah juga, padahal dengan mereka misahin antara sampah organik dan anorganik itu menjadi lebih lebih bersih dan juga menghindari penyakit seperti demam berdarah. Jadi kalau misalnya digabungin gitu kan jadi banyak bikin bau dan bikin penyakit. Nah, gimana perbaikan berkelanjutan? Buat perbaikan berkelanjutan ini kita bisa ngebuat program kampanye kayak memilah sampah. Jadi kita kayak bisa ngebuat lomba buat warga sekitar yang paling sering dan biasa buat ngelola sampah. Dan kita bisa ngasih hadiah kecil-kecilan ataupun ngebuat atau ngebentuk kelompok yang bisa mengedukasi, mengingatkan warga untuk dapat. Yang kelima, evaluate. Jadi banyak banget warga yang masih susah ngilangin kebiasaan mereka yang ngegabungin sampah organik dan anorganik. Walaupun mereka tahu sebenarnya nggak boleh ngegabungin dua sampah itu. Jadi sustainability living ini termasuk proses yang panjang. Proses yang ngebutuhin kesadaran, kebiasaan, dan dukungan dari komunitas sekitar untuk mengubah kebiasaan buruk tersebut. Jadi dari pembelajaran ini saya jadi lebih paham kalau ingin ngebuat perubahan itu harus dengan cara yang menyeluruh dan kerjasama yang baik supaya hasilnya nanti tuh sesuai dengan yang kita inginkan dan warga inginkan dan juga bisa berdampak positif bagi warga sekitar. Itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai sustainability living di sekitar lingkungan rumah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.